Shalom, selamat malam. Selamat bertemu kembali dalam program My Way. Renungan singkat malam hari yang akan mengantar tidur Bapak Ibu Saudara dan saya di dalam dekapan kasih Kristus. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini sebelum kita beranjak ke tempat tidur setelah lelah melakukan aktivitas sepanjang hari ini, kita bekerja, kita melakukan apa saja dalam kehidupan kita, kita sejenak akan merenungkan firman Tuhan. Ya. Dan firman Tuhan saya beri judul janji penyertaan Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Intinya begitu Bapak Ibu Saudara. Dan kita melihat walaupun kita berada di dalam situasi yang tidak enak, situasi yang tidak baik, situasi yang sangat berat, bahkan penuh dengan tantangan, tetapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang begitu setia di dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Kita akan baca ayat firman Tuhan dari Matius 10. Ayatnya yang ke-16. Ya, Matius 10 ayat 16 yang bunyinya demikian. Lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir. Ya, ini janji Tuhan ya. Akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Bapak Ibu Saudara, ini adalah janji Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, dan sebagaimana Dia janji bahwa Dia akan memberikan ya kepada setiap orang percaya roh penolong, roh penghibur, yaitu Roh Kudus. Ya, Tuhan Yesus luar biasa. Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Ya, Dia sudah menjanjikan bahwa Dia akan memberikan roh penolong, roh penghibur, yaitu Roh Kudus. Jadi pada waktu kita, saudara dan saya, sedang menghadapi masalah apa saja di dalam kehidupan kita. Bahkan tadi kita baca di sini, bahwa Tuhan Yesus berkata-kata kepada muridnya, bahwa Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya, itu seperti domba yang diutus di tengah-tengah serigala. Saudara. Kita tahu kalau namanya domba di tengah-tengah serigala, habis saudara, lewat saudara. Ia diterkam sama serigala itu. Dan domba ini tidak akan mungkin bisa melawan, ya. Tetapi Tuhan katakan, tetapi hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudara, penyertaan Tuhan itu sempurna. Firman Tuhan katakan bahwa Roh Kudus akan diberikan kepada kita untuk menolong setiap kita. Dan kita melihat apa kaitannya dalam hal ini. Bagaimana Tuhan inginkan untuk supaya kita tetap ya berada pada posisi kita. Sebagaimana Tuhan utus kita. Saudara dan saya, kita diutus di tengah dunia ini dengan penuh ya kacau balaunya. Bahkan diibaratkan saudara dan saya berada di tengah-tengah serigala, saudara. Yang siap setiap saat untuk menyantap kita, memakan kita. Tapi firman Tuhan katakan kita harus tulus ya seperti merpati dan cerdik seperti ular. Dalam arti kata apa Bapak Ibu Saudara? Kita tetap ya mengandalkan firman Tuhan. Itu adalah kecerdikan rohani kita. Ya, karena kita tahu kita tidak mampu untuk menghadapi ini semua. Kita akan dihadapkan dengan segala macam persoalan, tantangan. Bahkan kita mungkin akan dibully, dituduh dan sebagainya. Ya, sebagai orang pengikut-pengikut daripada Kristus. Tapi Tuhan Yesus katakan kita harus tulus seperti merpati. Ya, artinya kita harus benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Agar dunia ini melihat bahwa kita berbeda dengan orang-orang di dunia ini. Kita tetap tulus, saudara. Tapi kita juga harus cerdik. Kita tidak boleh ya, kemudian tulus dan bodoh, saudara. Harus cerdik, saudara. Firman Tuhan katakan. Kenapa? Karena kita mempunyai roh penolong. Saudara dan saya, kita tidak perlu takut menghadapi dunia ini. Tidak perlu takut menghadapi segala macam tantangan yang ada. Percobaan yang ada. Kenapa? Karena kita punya roh penolong dan roh penghibur, yaitu Roh Kudus itu. Ya, kita percaya saudara, ya, bahwa Tuhan tidak pernah ya meninggalkan setiap kita. Ya, kita tahu bahwa Tuhan
senantiasa menyertai kita sebagaimana dia janjikan tadi. Dia akan, karena ada Roh Kudus yang akan memberikan kita pengertian-pengertian bahwa kita akan memberikan jawaban-jawaban apa yang kita butuhkan. Dan itu adalah janji, ya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus menjanjikan kepada kita bahwa Dia akan memberikan roh penolong, ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, Dia katakan di situ, ya. Tuhan Yesus katakan bahwa Dia pada saat itu Dia pulang ke rumah Bapa di sorga, tapi Dia memberikan roh penghibur, penolong. Karena Dia tahu, saudara dan saya ditinggalkan di dunia ini. Kita tidak akan mampu untuk menghadapi hidup kita di dunia ini kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tetapi pada waktu saudara dan saya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, dikatakan di situ, walaupun kita menghadapi kehidupan yang penuh dengan tantangan, kita tetap harus waspada. Ya, waspada. Ya, kita tahu bahwa iblis tidak pernah berdiam diri. Katakan bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Ya, dia mengincar setiap kita. Orang percaya kalau kita lengah akan diterkam itu. Ya, oleh karena itu. Tapi Tuhan katakan, janganlah kamu khawatir. Ya, akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu. Jadi artinya apa, saudara? Pada saat kita menghadapi masalah, persoalan, dan segala macam. Pada kita menghadapi orang-orang yang tetap mengandalkan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Ada di dalam kehidupan ini. Dan Dia, sebagaimana Dia katakan di kanan. Ya, ayat ke-20. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Artinya apa, saudara? Saudara akan diberikan hikmat, ya, oleh Roh Kudus untuk kita menghadapi segala macam tipu daya iblis ini. Ada banyak tantangan yang kita harus hadapi, tapi ada Roh Allah yang besar di dalam kehidupan kita, ya. Karena apa? Roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Pada saat kita menghadapi masalah, Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji, ya. Dia berjanji untuk selalu menyertai saudara dan saya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah ragu, jangan pernah mundur, jangan pernah putus asa. Di saat saudara menghadapi masalah, satu-satunya jawaban adalah Tuhan. Dan Tuhan itu ada berada bersama-sama dengan saudara, yaitu Roh Kudus itu. Dia yang akan memberikan kita jalan keluar, ya. Murid-murid dikatakan, mereka akan dikirim di tengah-tengah serigala. Tapi penyertaan Tuhan sempurna. Begitupun juga kita, saudara. Saat ini kita hidup sendiri di dunia ini. Dalam arti kata, ya, kita harus menghadapi dunia ini dengan diri kita sendiri. Tapi percaya, Allah tidak pernah meninggalkan kita sebagai anak yatim piatu. Oleh karena itu Dia memberikan roh penolong, roh penghibur, yaitu Roh Kudus itu, yang akan memberikan kepada setiap kita kekuatan, ya, membuat kita cerdik, membuat kita tulus, ya, seperti merpati. Merpati adalah lambang daripada Roh Kudus, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita terus, ya, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Karena Tuhan berjanji Dia tidak pernah akan tinggalkan kita. Di saat-saat kita harus menghadapi tantangan berat hidup di dunia ini, Roh Kudus ada bersama dengan kita, yang akan menguatkan kita sebagai penolong dan penghibur bagi kita. Itu adalah janji Tuhan. Dan saya percaya setiap kita, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita akan dikuatkan oleh firman Tuhan. Dan kita telah dikuatkan oleh firman Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji, ya. Roh Kudus Dia sudah berikan kepada setiap kita. Dan itu yang akan menolong setiap kita. Memberikan penghiburan setiap kita pada waktu kita sedang menghadapi masalah. Dan kita akan menang oleh karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat. Amin.